Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Jadi di video gue kali ini gue mau bahas HP yang menurut gue masih sangat layak buat di 2021. Ini adalah iPhone 7 Plus. Drop it. iPhone 7 Plus ini gue beli di harga 4,5 jutaan. Dan buat memori internalnya 256GB. Untuk garansinya yang gue beli ini adalah X garansi resmi Indonesia ya, atau iBox atau Erafone. Tapi yang gue beli ini adalah X Erafone. Dan kalau buat yang X internasional itu kalau gue lihat cek di pasaran ya, itu harganya di sekitaran 3,5 jutaan. Oh ya, gue beli HP ini di Focus Store, salah satu toko yang gue rekomendasiin banget. Gue tuh selalu beli iPhone generasi terbaru ataupun bekas itu di sana. Dan juga sekarang lagi ada promo, kayak DP 0%, terus ada gratis pengiriman di luar Jabodetabek. Terus juga di Focus Store ini bisa buat pembelian kayak cash, tuker tambah, sama kredit. Jangan ragu lagi, langsung aja kepoin Instagram ya. Nanti gue kasih link deskripsinya di bawah. Lanjut balik bahas HP-nya. iPhone 7 series itu rilis tanggal 16 September 2016. Which is itu udah hampir 5 tahun. HP iPhone generasi lawas ini menurut gua masih sangat bisa dipakai buat produktivitas ataupun dipakai buat sehari-hari. Kenapa gua bilang masih bisa dipakai? Karena iPhone 7 Plus ini masih dapat software update terbaru. Ini sih yang paling gue suka dari Apple. Selain bisa dipakai buat jangka panjang, sistem operasinya juga masih dapat update terbaru. Dan fitur-fiturnya juga nggak kalah sama HP di rentan harga yang sama. Cara desain walaupun ini HP udah 5 tahun lalu, tapi desain belakangnya ini masih oke dipakai buat di 2021. Warna hitam Dove Jet Black ini asli. Ini, aduh, keren parah sih. Terus desain kamera belakangnya ini juga masih tetap oke kalau menurut gua. Terus khas banget generasi terdahulu ya. Logo iPhone-nya ini letaknya ini agak ke atas. Beda sama iPhone generasi yang paling baru. Untuk saat ini tuh, untuk logo iPhone-nya itu ada sedikit ke bawah atau ke tengah. Ukuran layar depan iPhone 7 Plus ini pakai ukuran 4,7 inch. Buat panelnya pakai IPS LCD, resolusinya 750 x 1334 pixel dengan rasio 16:9. Buat kecerahannya 625 nits. Dan buat layar depannya ini dilindungi sama Corning Gorilla Glass. Dan ya, gue paham. Dagu sama jidatnya ini gede banget. Habis ya mau gimana lagi? Ini kan HP generasi 5 tahun lalu. Tapi yang gue suka dari iPhone ini, warna yang ditampilkan sama iPhone 7 Plus ini juga nggak beda jauh bro sama iPhone 11 Pro Max gue. Masih oke banget lah dipakai buat di 2021. Tapi ya walaupun iPhone 7 Plus ini belum ada fitur True Tone-nya. Buat sistem pengunciannya, iPhone 7 Plus ini pakai Touch ID. Menurut gue dengan sistem unlock yang pakai Touch ID ini tuh berguna banget ya. Karena ya sekarang ini kan kita tuh wajib banget pakai masker. Jadinya menurut gua Touch ID ini masih oke banget buat dipakai di 2021. Dan yang gue suka dari Touch ID ini, feel touch-nya itu khas banget. Rasanya kayak lagi neken 3D Touch yang ada di iPhone XS. Terus buat speakernya juga iPhone 7 Plus ini udah pakai dual speaker. Yang suaranya menurut gua masih oke banget cuy buat sekarang ini. Nggak kalah lah sama HP Android dengan rentan harga yang sama. Lanjut buat spesifikasinya. iPhone 7 Plus yang gue pakai ini menggunakan prosesor A10 Fusion. Buat RAM-nya 3GB dan buat opsi memori internalnya itu ada yang 32GB, 128GB, dan 256GB. Yang gue pegang ini adalah yang 256GB. Sama yang paling penting menurut gue, NFC dari handphone ini masih ada. Gue udah coba tes Antutu Benchmark versi V8.4.1. Buat skornya gue dapat di 238 ribuan. Gue coba tes main game Mobile Legends, settingannya gue dapat grafik di Ultra dan mode HFR-nya yang udah langsung aktif. Buat gameplaynya gue ngerasa masih enak banget. Respon layarnya tuh cepet. Dan yang paling penting feel saat ngegamenya tuh smooth banget. Selama main gue nggak ngerasain frame drop. Tapi kalau sinyal bagus dan stabil. Kalau sinyalnya jelek pasti bakalan ada frame drop. Selama main buat suhunya tuh masih termasuk oke lah. Ada di angka 39 sampai 41 derajat. Suhunya cukup hangat. Padahal cuman main di game Mobile Legends doang. Lanjut di game kedua, gue coba main di PUBG Mobile.
Gue dapet di settingan Smooth Ultra dan HDR High. Selama main gue ngerasa smooth banget lah, khas iPhone banget lah. Gyroscope-nya juga enak banget dan responsif. Pantes aja sih, kalau kalian itu kebanyakan pro player di Mobile Legends, di PUBG, terus di Free Fire itu kebanyakan pakai HP iPhone. Dari generasi 8 sampai ke generasi iPhone 11. Generasi 7 juga masih ada sih sebenarnya. Selama main suhunya termasuk hangat sih, 40 sampai 43 derajat. Agak kurang nyaman kalau main lama-lama pakai HP ini. Saran gua mainnya pakai case aja. Lanjut game ketiga, gua main di Genshin Impact. Settingannya gua dapat di low. Gue coba main di settingan default. Selama main gue ngerasa berat sih, asli deh. Nggak recommended deh gue main Genshin Impact di HP iPhone 7 Plus ini. Ya tapi kalau dipaksa sih masih bisa. Selama gue main gue dapet di suhu 42 sampai 43 derajat. Termasuk panas sih kalau menurut gue. Lanjut buat baterainya. iPhone 7 Plus ini pakai baterai 2900 mAh. Walaupun termasuk kecil, tapi prosesor A10 Fusion-nya ini bisa handle baterainya dengan cukup baik. Gue tuh bisa bertahan di antara 1 hari kurang sih. Dan ya buat ngecasnya emang menurut gue ya, yang gue rasain lama banget buat HP di harga 4 jutaan. Karena ya kepala chargernya itu ya cuman 5 watt. Kalau gue ngecas pakai charger bawaan, gue itu bisa ngecas dari 0 sampai 100% makan waktu sekitar hampir 3 jam. Saran gue sih kalau mau beli iPhone 7 Plus ini, mending beli lagi deh chargernya. Kalau bisa ganti atau beli lagi yang fast charging, biar ngecasnya jadi lebih cepet aja. Lanjut buat kameranya. Pakai setup 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. 12 megapiksel kamera utama mendukung PDAF dan OIS. 12 megapiksel kamera telefoto mendukung autofocus dan 2 kali optical zoom. Buat kamera depannya 7 megapiksel. Buat hasilnya menurut gua masih oke lah dipakai di 2021. Buat hasil foto kamera utamanya, hasilnya itu lebih ke gimana ya, kayak natural gitu lah. Gue tuh suka banget foto dari iPhone kalau fotonya itu di situasi cahaya yang cukup terang. Kalau di malam hari, menurut gua hasil fotonya, wah parah cuy. Noise-nya tuh banyak banget. Terus juga dia kan nggak ada fitur night mode-nya ya. Jadi ya kurang oke lah buat foto di malam hari. Lanjut buat kamera depannya. Menurut gua masih oke lah. Cakep kalau fotonya pas lagi di siang hari atau kondisi cahaya yang cukup baik. Tapi ya gitu, kalau foto di kondisi cahaya yang kurang itu noise-nya masih berasa banget. Nggak di kamera depan, nggak di kamera belakang. Kalau kondisi cahaya yang nggak cukup terang, hasil fotonya itu pasti noise. Terus juga sayang banget nih, foto potret di kamera depannya ini nggak ada. Dan ini buat pengetesan video di 1080p 60fps. Berikut hasilnya. Stabil pasti itu bisa download itu bisa di dan buat pergantiannya juga stabil. Dan ini buat kamera depan, bisa record sampai HD 30fps atau 1080p 30fps. Berikut hasilnya. Dan hasilnya ya kayak gini. Ini kondisinya sore. Terang sih. Lumayan stabil kalau dari handphone ya. Nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Oke.
Oke, ini dia kesimpulan gue buat iPhone 7 Plus. Menurut gue iPhone 7 Plus ini masih worth it buat di 2021. Dan juga untuk handphone ini udah punya perlindungan IP67 atau bahasa Indonesianya IP67. Jadi fitur itu tuh mampu bertahan di dalam air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi karena iPhone 7 Plus ini umurnya udah lumayan lama ya, atau udah termasuk bekas, gue tuh sangat nggak menyarankan buat dicemplungin ke dalam air. Karena ya kita kan nggak tahu track recordnya si handphone ini, apa sealnya udah kebuka atau belum. Ya mending jangan ambil resiko lah, pakai aja yang bener-bener aja lah makanya. Buat pasaran iPhone 7 Plus juga dimulai dari harga 3-4 jutaan. Tapi buat garansi yang internasional atau memori internalnya itu yang 32 GB ataupun 128 GB. Tapi saran gue mending beli yang 128 atau 256 GB. Karena kalau 32 GB itu gimana ya? Kurang banget deh dipakai buat di 2021. Apalagi untuk game ataupun foto, video itu memorinya itu bakalan penuh banget. Gua pakai aja yang 64 GB itu gua ngerasa kurang banget. Jadi kalau 32 GB menurut gua skip aja deh. Oke, jadi gua mau rekomendasiin tempat gua tiap beli iPhone bekas atau iPhone baru. Namanya Focus Store. Buat toko fisiknya ini ada di Tangerang dan Bandung. Buat kalian yang ada di luar kota, tenang aja, kalian tetap bisa beli. Dan saat ini juga masih ada promo gratis ongkir buat pembelian di luar Jabodetabek. Tapi yang paling penting juga, di Focus Store ini kita bisa beli cash, tukar tambah, dan kredit. Sekarang ini Focus Store lagi ada promo DP 0% aja. So, kalau kalian lagi nyari iPhone 7 Plus atau iPhone generasi apapun, langsung aja kepoin Instagramnya. Nanti gue bantu kasih link deskripsinya di bawah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video gue kali ini. Intinya iPhone 7 Plus ini masih bisa bersaing di rentan harga yang sama. Menurut gue ya, masih worth it lah dipakai 1-2 tahun ke depan. Oke, gitu aja. Gue terima kasih banget buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada salah dalam penyampaian informasi. Gue Tio Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Bye-bye.